Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini keadaan kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan ke kita bisa mengikuti pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang medan magnet. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan medan magnet, dapat mendeskripsikan induksi magnet, dapat mendeskripsikan kemagnetan bumi, dapat mendeskripsikan gaya Lorentz, dapat mendeskripsikan induksi elektromagnetik, dan mendeskripsikan induksi elektromagnetik pada transformator. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis gaya yang keluar dari kutub utara masuk menuju ke kutub selatan. Seperti ini, utara keluar masuk ke kutub selatan. Nah, bagaimana kalau dua ujung magnet itu didekatkan? Sebagai contoh, utara dan selatan didekatkan, maka yang utara keluar, yang selatan masuk. Kalau yang sama, utara-utara, maka magnetnya akan keluar dari kedua kutub tersebut. Jadi kalau selatan-selatan, gaya magnetnya masuk menuju ke dua kutub tersebut. Untuk gejala yang terjadi untuk magnet yang berbeda didekatkan, maksudnya kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka terjadi interaksi gaya tarik menarik. Sedangkan untuk dua magnet yang kutubnya senama didekatkan, akan terjadi interaksi gaya tolak menolak antara kedua magnet tersebut. Yang kedua yaitu mengenai medan magnet pada kawat penghantar. Perlu diketahui bahwa kawat yang berarus listrik itu juga mempunyai medan magnet. Arah medan magnet yang terjadi ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari adalah arus listrik, kemudian genggaman 4 jari yang lain itu adalah arah medan magnet. Jadi kalau hanya ada satu, mudah saja untuk menentukan arah medan magnet dan arah arus listrik. Kemudian mengenai teori kemagnetan bumi. Teori kemagnetan bumi ini mengakibatkan kompas selalu mengarah ke utara dan ke selatan. Mengapa? Karena jarum kompas terbuat dari magnet, sementara jarum kompas tersebut dipengaruhi magnet bumi, sehingga dia akan mengarah ke utara dan ke selatan. Hanya saja penunjukan arah utara geografis dengan jarum kompas itu tidak sama, ada sedikit penyimpangan. Nah, penyimpangan arah ini dikenal dengan istilah sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh penyimpangan jarum kompas dengan arah utara selatan geografis bumi. Kemudian penyimpangan yang lain yaitu dibentuk oleh arah vertikal jarum inklinator dengan arah vertikal bumi. Ini kalau di daerah kutub utara sana besarnya inklinasi adalah 90 derajat, tetapi kalau di khatulistiwa ini besarnya dia sejajar ya. Untuk di khatulistiwa itu sejajar mengarah utara selatan. Jadi geografis dengan inklinator itu sejajar. Kemudian yang ketiga mengenai gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini adalah gaya yang diakibatkan dari
kawat yang berarus listrik diletakkan di ruangan yang mempunyai medan magnet. Jadi kawat yang berarus listrik ditaruh di medan magnet, maka kawat tersebut atau penghantar tersebut akan mengalami gaya. Gaya tersebut dikenal dengan istilah gaya Lorentz. Prinsip dari gaya Lorentz ini biasanya digunakan pada motor listrik, yaitu digunakan untuk memutar baling-baling kipas misalkan. Kemudian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini adalah peristiwa timbulnya tegangan listrik akibat perubahan medan magnet atau garis gaya magnet dalam kumparan, atau yang dikenal dengan istilah induksi elektromagnetik. Tegangan yang dihasilkan oleh peristiwa induksi elektromagnetik disebut gaya gerak listrik induksi. Alat ukurnya adalah voltmeter, jadi dia tegangan listrik. Dia juga bisa menghasilkan arus listrik. Arus listriknya dikenal dengan arus listrik induksi atau arus listrik AC. Peralatan yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik adalah dinamo, generator, dan transformator. Apa bedanya dinamo dengan generator? Kalau dinamo itu menghasilkan arus listrik kecil, kalau generator menghasilkan arus listrik besar. Kemudian untuk transformator, ini adalah alat listrik yang fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang akan kita bahas yaitu induksi elektromagnetik pada transformator. Transformator adalah alat listrik yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Dibedakan menjadi dua, yaitu transformator step up, fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Step down, fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Transformator hanya bisa bekerja menggunakan arus listrik bolak-balik ya, tidak bisa menggunakan arus listrik searah. Hubungan perbandingan antara tegangan, jumlah lilitan, dan kuat arus pada transformator adalah sebagai berikut. Untuk transformator yang normal, maksudnya transformator tersebut daya yang masuk sama besar dengan daya yang keluar, maka berlaku persamaan Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Vp itu menunjukkan tegangan primer, Vs tegangan sekunder, termasuk juga Np, Ns, Is, Ip sama. Untuk transformator yang sudah lama, itu biasanya transformator tersebut daya yang keluar itu lebih kecil daripada daya yang masuk, maka pada transformator tersebut berlaku efisiensi transformator. Besarnya efisiensi transformator adalah daya keluaran dibagi daya masuk dikalikan 100%. Kemahnetan dalam produk teknologi. Yang pertama yaitu dalam dunia kesehatan, yaitu magnetic resonance image. Jadi fungsinya untuk mendeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh dengan mengetahui gerak magnet di dalam tubuh kita. Kemudian pembangkit listrik dan transportasi, yaitu pada kereta maglev. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.